Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi biman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu liimanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala aidan fil hadis an Ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi an-nar qalu bala ya Rasulullah qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya rasa puji dan syukur selalu kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang penuh dan berlimpah dengan keberkahan ini, Allah masih meringankan kaki kita untuk melangkah di kegelapan malam ataupun naik kendaraan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegelapan yang kita tempuh di waktu subuh ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan cahaya, diberikannya penerangan di alam kubur yang gelap gulita. Diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sirat, melewati jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga Allah Subhanahu wa taala, yang di bawahnya terhampar neraka jahanam yang kedalamannya. Disampaikan dalam satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat, kemudian terdengar bunyi dentuman. Ditanya oleh sahabat, "Tahukah kalian bunyi dentuman apa barusan?" Dijawab oleh sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka kata Nabi, itu adalah bunyi batu yang dilemparkan 60 tahun yang lalu, hari ini baru sampai di dasar neraka. Jadi kalau diibaratkan awak mencompaan batu di atas bukit baru sampai ke dasar jurangnya itu 60 tahun. Berapa kedalaman neraka Allah Subhanahu wa taala yang disediakan kepada orang-orang kafir, dan penghuni kerak-kerak neraka itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang ketika mereka bermuka dua, ketika berada di kelompok Islam mereka mengatakan kami adalah bagian dari kaum muslimin. Tapi saat mereka bersama orang-orang kafir, bersama dengan orang-orang yang menjadi perusak agama Islam ini, mereka mengatakan dia bagian dari kelompok itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi yang selalu kita pupuk dengan mencintai sunnah-sunnahnya. Kita tidak lagi seperti sahabat, yang sahabat ketika ada permasalahan hidupnya, ketika ada menemukan kondisi-kondisi tertentu dalam hidupnya, ada Rasul tempat dia bertanya. Kalau kita tidak ada lagi
yang kita temui hanyalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapatkan hanyalah apa yang beliau wariskan, Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya. Makanya kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau dalam bahasa awaknya marah iri. Karena dispesialkan oleh Nabi siapa? Yaitu umat yang jaraknya terpaut cukup jauh dengan Rasul, tapi tetap mencintai sunnah Rasulullah, tapi tetap kemudian menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan kita nanti ditemui oleh Rasulullah di akhirat, betul-betul diakui inilah umatku. Karena kecintaan Nabi kepada umatnya yang sering kita dengar sampaikan oleh para ulama, bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya menyebut nama umatnya, dan di saat berbangkit yang ditanyakan di mana istrinya, ditanyakan bukan tentang di mana anaknya, tapi ditanyakan adalah di mana umatnya pada saat itu, dan umatnya Rasulullah adalah kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah ini ingin kita sampaikan orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak tersentuh oleh api neraka. Mungkin ini sudah kajian yang kesekian kali kita dengar, cuman mungkin dari mulut yang berbeda. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi ingatkan kepada kita dari Ibnu Mas'ud an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan yang haram baginya tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Ada 4 golongan yang diharamkan disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebut dengan hayyin. Dalam redaksi hadis yang hampir sama, di riwayat yang berbeda, lebih dulu disebut qaribin. Tapi sama susunannya aja yang berbeda. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Pertama hayyin, orang yang diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka, yaitu hayyin. Hayyin itu artinya apa? Orang yang memiliki lahir batinnya ketenangan. Orang yang teduh dan meneduhkan. Ini disebut dengan hayyin. Tentu sumber dari ketenangan itu adalah asalnya dari hati yang terkontrol, jiwa yang dikedepankan atau yang mendominasi, sebagaimana dibagi oleh para ulama berdasarkan dari Al-Quran. Ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah, ada yang disebut dengan nafsu lawammah, ada yang disebut dengan nafsu amarah bisu. Ini adalah 3 macam dari nafsu atau dari jiwa manusia. Maka yang 2 yang tadi ini adalah, yang kedua dan ketiga itu adalah yang berpengaruh buruk. Tapi yang pertama kemudian yang kita usahakan nafsu mutmainnah. Bagaimana nafsu mutmainnah itu? Yang memiliki ketenangan, keteduhan. Ketika ada masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupan, dia akan menghadapinya dengan tenang. Jadi tidak ada istilahnya dia mengenal yang namanya panik yang berlebihan, kecemasan yang keterlaluan. Tetapi dalam jiwanya itu adalah betul-betul tenang. Bahkan kemudian ketenangannya itu akan mengalir atau kemudian akan berpengaruh terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Jadi ketika dia dihadapi dengan masalah-masalah kehidupan, dia tidak akan panik. Dan kemudian tidak akan ketika dihadapkan misalnya
dengan satu persoalan yang kalau secara manusia itu membuat dia marah, tetapi kemudian amarahnya itu bisa dikontrol. Amarahnya itu tidak akan meledak-ledak. Ya. Kan kadang-kadang dia ya, ketika labongi itu kemudian kesadaran mulai hilang. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lidah ini tidak akan terkontrol. Sehingga kemudian yang keluar dari mulutnya ini adalah kata-kata kotor. Yang sering keluar adalah sumpah serapah. Yang keluar adalah caci maki. Kenapa? Karena akalnya kemudian sudah tak berfungsi dan ketenangannya mulai hilang. Makanya kalau kita coba lihat ya, di dalam berbagai literatur, ketika ada pertempuran atau peperangan yang ada di kaum muslimin, dan salah satu yang ditekankan oleh komandan dari komandan perang kaum muslimin itu adalah bagaimana mereka memiliki ketenangan jiwa, ya. Jadi tidak perlu panik. Makanya kita baca dalam kisah perang-perang yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, mulai yang diikuti oleh Rasulullah, ya, perang Badar, bara jumlahnya cuma 303 boleh, yang dihadapi orang kafir adalah ribuan. Kita baca kisah perang ya, Mu'tah, kita baca kisah perang Yarmuk, ya, perang yang kalau perang Yarmuk yang paling besar dan itu mengubah pola dari peradaban manusia, ya, perang itu kaum muslimin itu jumlahnya hanya 36.000, ya, 36.000. Tapi kaum musuh berapa? Jumlahnya 240.000. Tapi ditanamkan ketenangan. Ya. Awal perangnya adalah panglimanya Khalid ibnu Walid. Ya. Kemudian digantikan ketika Abu Bakar selesai jabatannya kena wafat. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan diganti pimpinan perangnya menjadi Ubaidillah bin Jarrah. Apa yang terjadi? Ketenangan itulah kemudian akhirnya ya, tidak takutnya walaupun secara manusia dari sisi jumlah itu sebenarnya membuat kelompok muslim itu sisi manusianya takut. Tapi ketika ditanamkan ya, ketenangan, kemudian diberikan harapan-harapan bahwa Allah lah yang akan menolong ya, orang muslim yang menolong saudaranya, kemudian apa yang terjadi? Walaupun secara hitung-hitungan tidak imbang, tetapi kemudian justru kaum muslimin memperoleh kemenangan. Ya. 36.000 kaum muslimin yang meninggal cuma 3.000. Jadi 33.000 sisa. Dari 240.000 kaum Romawi, orang kafir, itu yang tewas hampir separuh, 120.000, kali lipat. Jadi satu orang itu bisa membunuh ya, sekian dari orang-orang kafir. Jadi walaupun tidak imbang, tapi ketika dia menguasai, mengontrol dirinya, maka disitulah kemudian ya, Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Orang-orang yang mencari ketenangan di luar, dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Lah stres, lah panik, ya, betul ya. Perlu manusia itu refreshing, iya. Tetapi ketika menjadikan refreshing, jalan-jalan, kalau istilah kininya ya, yang viral, healing, ya, pekalu malala. Tapi itu tidak memberikan ya, ketenangan yang sebenarnya. Seorang muslim itu dia bisa memperoleh ketenangan sepanjang waktu selagi ya, imannya kuat dan kemudian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kita bacakan dia tadi dalam surah Al-Fat ayat 48. Allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Dan milik Allah lah bala tentara
langit dan bumi Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian dalam ayat lainnya surah Ar-Ra'd ayat 28 surah ke-13, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, hayyin. Yang kedua adalah layyin. Apa layyin itu? Ya, kalau hayyin adalah ya, ketenangan, sedangkan layyin itu adalah lemah lembut. Nah, jadi dari orang mukmin itu tergambar ya, bahwa apa yang ada di hatinya itu kemudian akan dicerminkan oleh sifat perilaku tutur katanya. Orang-orang beriman itu dia tidak membentak ya. Orang beriman itu tidak berteriak-teriak ya, dalam artian mengeluarkan kata-kata yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kadang-kadang ya, dia kalaulah banyak botu masalah, kemudian dari lisannya menyumpah, bacawi ya. Padahal orang beriman yang mencerminkan keteduhan jiwanya itu dia tetap menjaga ya, dan ini berhubungan dengan yang awal tadi, kata-katanya selalu terkontrol, lembut, menenangkan orang ya. Membuat orang sejuk untuk mendengar dan selalu menjaga supaya jangan kecek-keceknya kok justru menyakiti orang lain. Kenapa? Karena semakin banyak kata-kata yang terluncur kemudian menzolimi orang lain ya, dan kita tidak sempat minta maaf, apalagi kalau laba tumpuk-tumpuk, nah, maka inilah kemudian yang memberatkan kita diantaranya ketika akan sakaratul maut ya. Maka ketenangan itu hilang. Nah, makanya dalam surah yang sering kita baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikum ya. Kembalilah menghadap Tuhanmu ya, dengan ridho dan diridhoi. Nah, siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya, ini adalah panggilan, kata ulama tafsir, ini adalah perkataan malaikat. Nah, ada ulama berbeda tafsir ya, tapi tidak bertentangan. Ada yang menyampaikan bahwa panggilan ini kapan disampaikan oleh malaikat? Pertama kan mati, saat sakaratul maut ya. Irji'i ila rabbikum rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kan meninggal. Ada yang menyampaikan ketika saat jiwa kita dikembalikan kepada jasad kita di alam kubur. Ada yang menyampaikan nanti pada saat, ulama itu menyampaikan pada saat hari akhirat, pada hari berbangkit. Nah, jadi panggilan itu ketika tiga kondisi itu disampaikan oleh ulama yang berbeda. Tapi kemudian disimpulkan juga oleh ulama lain, bisa berkemungkinan di semua kondisi ini panggilan jiwa yang tenang itu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang punya jiwa yang tenang ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan terpikirkan lagi, ya, tidak akan dikejar-kejar lagi oleh dosa menzolimi orang lain. Ya. Ketika hidupnya tidak bermasalah dengan orang, ketika dia menghadap Allah dia tenang menghadap proses sakaratul maut. Ya. Dia tidak akan lagi dikejar oleh masalah, dosa-dosanya di masa lalu. Ya. Makanya kemudian kita diminta jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan satu kasus, satu masalah dengan orang lain. Dia agak Nabi dispensasi hanya 3 hari. Ya. Jangan sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, kematian itu kapan datang menghampiri kita. Jadi kalau tidak ada masalah jo manusia, hablum minan nas kita, ya maka kita ringan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat juga hubungan kita dengan Allah selalu kita perbaiki. Dan yang ketiga, ya, orang yang tidak tersentuh api neraka
Kata Nabi SAW, yaitu bersifat qarib. Apa qarib itu? Mudah untuk bergaul, ya, dengan semua orang, dan orang merasa senang dengannya. Ya. Dan tentu di samping itu dalam pergaulan tidak membeda-bedakan. Nah, kadang kan ada sifat manusia, sianangkan dia kerapi, sianangkan dia doket itu mencoliak sikit abu, ya, mencoliak kilik koniang. Kalau raso-rasonya berpengaruh, kalau raso-rasonya kamandapean bagian, maka orang itu didekati. Ya. Padahal Nabi SAW justru kebalikannya. Ya. Nabi itu SAW lebih dekat dengan orang-orang papa, dengan orang-orang miskin, dengan anak yatim piatu. Ya. Nabi SAW justru menyayangi orang-orang yang secara status sosialnya itu lebih rendah. Walaupun ketika Nabi SAW, ya, ada kedatangan tamu, maka orang-orang yang berhadapan dengan Nabi itu sodo merasa spesial. Tidak ada dibeda-bedakan. Ya. Siapapun yang berhadapan tetap dilayani. Apakah anak kecil, apakah orang dewasa, apakah orang tua, semuanya dihadapi dengan cara yang sama, ya, dimuliakan oleh Nabi, merasa diistimewakan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi tidak ada istilahnya Nabi ketika berbicara, ketika berhadapan-hadapan, ketika ada orang punya kepentingan, diladaninya jo acu tak acu. Ya. Apalagi kondisi kini, ikut di anak-anak sebagian asyik ada main HP, ya. Lah dipanggil di amaknya, lah dipanggil di orang tuanya, masih sibuk, ya. Jangankan menatap ibunya, jangankan menatap ayahnya, ya. Hanya sibuk dengan HP-nya. Maka dan seperti itu mesti kemudian kita tegas, ya. Jangan sampai jadi sifat yang justru, ya, cuek, justru kemudian tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Karena ini bukan cerminan dari kepribadian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, ya, adalah sahlin. Apa sahlin itu? Yaitu mudah dan tak mempersulit manusia. Jadi ketika ada orang kepentingan juga kita, ya, kita bantu urusannya, kita permudah urusannya, ya. Bukan kemudian justru pakai istilah, ya, kalau dulu ambo di dunia kampus, ada dosen itu memakai istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya. Sehingga kemudian ada mahasiswa itu berlarut-larut bertahun-tahun tidak juga selesai-selesai. Dan malahan biasa ada kisah, ya, seseorang yang mengambil uang kampung awak walintau, ya, mengambil S2, dan kemudian justru dosen memakai prinsip dan kita sampaikan tadi, kalau bisa dipersulit maka dipermudah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu pintar, ya, secara IQ-nya pintar, IP-nya, ya, hampir 4, malah ada yang 4 IP-nya, ya. Tapi apa yang terjadi? Karena dipersulit dari dosen, karena dosen ini mau ngambil profesor juga, tapi apa yang terjadi? Lahabi piti lebih 100 juta untuk biaya kuliah S2, ya. Penelitian lah selesai, tapi dipersulit akhirnya di drop out, gagal total. Bukan karena otaknya tak mampu, otaknya pintar, tapi dipersulit oleh dosen dan kemudian gagal total untuk mendapatkan gelar magister. Padahal lah bahwa susah payah, ya, anaknya anak yang patuh kepada orang tua, tidak ada celahnya, tidak ada perangainya dan buruk. Dan ternyata kemudian Allah perlihatkan langsung kezoliman langsung dibayar kontan oleh Allah. Nanti jadi karena kelakoban kesekian akhirnya dilaporkan dosen yang bersangkutan dan kemudian gelar profesornya batal total, jabatan-jabatannya di kampus dicabut, ya. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala kesekian korban akhirnya, ya, diproses dan akhirnya dia sendiri yang rugi. Ini baru dunia langsung, ya, mendapat balasannya. Apalagi kezoliman yang mempersulit orang lain, tentu di akhirat, ya, lebih dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pakai, permudahlah urusan orang, ya. Apalagi kalaulah urusannya melayani masyarakat. Maka sering dipesankan oleh guru-guru kita, ya. Kadang-kadang kan ada pejabat tuh sifatnya ingin dilayani. Padahal posisinya melayani, tapi inginnya justru dilayani oleh masyarakat, oleh rakyat biasa, yang padahal dia digaji justru untuk melayani orang lain, ya. Makanya kalau tahun-tahun dulu, kalau kita sebut merek boleh, ya,
rumah sakit umum kita itu paling terkenal ya, dalam pelayanannya buruk. Tapi alhamdulillah sekarang kalau kita ke sana sudah banyak perbaikan. Termasuk beberapa dinas yang lainnya itu dulu banyak keluhan. Tapi syukur alhamdulillah sekarang mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan ya. Marah sosok ya. Padahal kadang-kadang baru mohon maaf ya, baru bertugas di situ, baru honor di situ, baru direkrut di situ, tapi perangainya sanganga ya. Maka mudah-mudahan yang sifat-sifat seperti ini, kalaulah dia beriman, kalau dia orang muslim, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lahirlah ya, mulai kalau posisinya tadi kita sampaikan kojo di kantu, kojo di pemerintahan, sifatnya itu adalah melayani ya, bukan ingin dilayani oleh masyarakat. Ya, setinggi apapun jabatannya, ya, dari level bawah sampai yang paling atas adalah ditugaskan, diamanahi oleh masyarakat itu untuk melayani masyarakat dengan keperluan. Maka jangan sampai ketika di kantor diopor-opor, ya, kita pengalaman mengurus paspor dari capil diopor migrasi, bola-bola balik, ya. Padahal pada saat itu di kantor itu bisa diberesin, tapi ya, dengan alasan lah hari mulai siang. Ya, bermacam-macam alasannya. Padahal jarak yang kita tempuh ke situ tidak pernah dipikirkan. Nah, inilah tidak bisa dibayangkan kemudian yang seperti ini di akhirat Allah persulit. Naudzubillah. Ya, itu saja ya Bapak dan Ibu, 4 poin orang-orang yang diharamkan disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebut dengan hayyin, orang yang lahir batinnya tenang. Ya. Kita minta kepada Allah supaya diturunkan ketenangan dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian lain, selalu lembut ya. Tidak ada umpat, tidak ada umpas serapa. Kalau di awaknya bacowi-cowi pungkang ya, dikurangin kalau bisa dihilangkan. Dan yang ketiga qarib, mudah bergaul ya, tidak memudah-medahkan orang. Dan terakhir adalah sahlin ya, sahlin, mudah memudahkan orang dan tidak mempersulit orang lain. Itu saja, mudah-mudahan tausiah subuh ini ya, bisa kita amalkan dan jadi pahala bagi yang menyampaikan. Banyak kurangnya diperbanyak maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.